Bitcoin naik turun tipis-tipis cenderung flat. Apakah ini saat yang tepat untuk ambil posisi buy atau long, atau malah sebaliknya posisi sell atau short? Karena ada beberapa tanda-tanda minor yang mungkin bisa kita ambil kesempatan ini untuk posisi sell atau short di ALT Coin. Disclaimer on dan resiko ditanggung penumpang. Pokoknya cuan terus. Oke, kita mulai dari cek-cek berita dulu di hari Jumat ini. Beritanya nggak ada yang terlalu gimana-gimana sih, cuman hanya paling soal PPI ini aja. Di jam 8:30 malam, waktu Indonesia bagian Barat, PPI ini hasilnya tinggal dilihat, forecast-nya 0,2%. Kalau hasilnya itu sesuai dengan forecast alias 0,2 ya, secara teori biasanya flat-flat aja. Tapi kalau misalnya hasilnya lebih tinggi dari ekspektasi 0,3 dan seterusnya, itu biasanya dampak positif untuk USD, dolar ya. Dan itu kalau dolarnya menguat, otomatis yang berlawanan dengan dolar seperti Bitcoin contohnya biasanya lebih tertekan. Sebaliknya kalau misalnya PPI-nya di luar ekspektasi, dalam arti lebih rendah dari ekspektasi atau merah, USD-nya berarti juga bearish. Yang artinya buat Bitcoin dan kawan-kawan biasanya cenderung positif, lebih menguat. Ya kita tunggu aja 8:30 nanti malam waktu Indonesia bagian Barat seperti apa. Itu intinya untuk kalender ekonomiknya. Untuk kita masuk ke awalnya mulai dari BTC DOM dulu, market cap BTC DOM. Kalau ngelihat secara singkat di sini di time frame 4 jam, ada menurut saya sih ini BTC DOM mungkin ada potensi ke arah sini sih, ke arah dekat-dekat sini. Jadi area triple top kalau bisa dibilang ya. Berarti di kisaran mendekati 41%, saat ini di 40,66% dan sedang bergerak di bearish channel sebetulnya ya posisinya, cuman masih agak menguat seperti ini dengan target sekitaran 41%, yang artinya ada potensi untuk menguat. Kalau market cap BTC DOM menguat, secara teori sekali lagi sebagian besar ALT Coin seharusnya cenderung tertekan. Nah ini dari market cap-nya. Sementara kalau BTC DOM-nya posisinya ini di time frame 4 jam ini sudah masuk area resistance sebetulnya. Cuman kalau kita gambar lagi lebih detail, ini secara singkat seperti ini. Jadi dia juga sama bergerak dalam bearish channel juga sebetulnya ini ya, seperti ini posisinya. Cuman kalau ini kita garis lagi gali lebih dalam, sebetulnya dia ada potensi untuk mantul dekat-dekat garis support ya, posisi seperti ini. Dan sekarang posisinya sudah sempat hijau sedikit, meskipun ini belum mengindikasi ke apapun, cuman sejalan sama market cap BTC DOM. Menurut saya pribadi, disclaimer on sekali lagi, ada kemungkinan BTC DOM akan menguat dulu. Kalau BTC DOM menguat dulu dan target-targetnya kisaran di sini alias kisaran ini 1270-an, maka ALT Coin sekali lagi cenderung lebih tertekan. Itu dari BTC DOM. Tapi kan intinya kita lihat di BTC-nya dulu gimana pergerakannya. Kalau BTC-nya menguat ya mau seperti apapun ALT Coin tetap bisa bertahan atau cenderung menguat. Cek di BTC-nya. Di time frame kita mulai dari 1 hari, dari daily dulu. Candle yang ini hari ini, candle yang untuk hari Kamis tanggal 8 Desember ditutup dengan menarik, hijau tebel, closingnya di kisaran 17.200-an dan cukup bagus. Dan kalau kita cek dari Fibonacci, sebetulnya dari Fibonacci-nya itu ya naiknya tidak ada yang mengejutkan sih. Kalau secara kebetulan teman-teman lihat ini persis di garis Fibonacci alias di resisten menurut Fibonacci di garis 0,618 golden ratio 17.600-an.
memang di kisaran itu ada resisten secara Fibonacci. Dan untuk Fibonacci, resisten berikutnya sekaligus melanjutkan di time frame daily ada di 17.000, sorry tadi resistennya ada di 17.200 ya. Next maksudnya yang berikutnya atas ada di 17.600-an dan yang di atasnya lagi 18.200. Dan Bitcoin ini closingnya pada penutupan daily candle hari Kamis persis di 17.200-an, mirip-mirip dengan resisten dari Fibonacci. Nah, singkatnya candle harian ini bagus closingnya. Ada potensi penguatan lebih lanjut, tapi closingnya juga di saat bersamaan persis plek di Fibonacci, yang artinya kalau tutup closingnya persis di resisten ya mungkin kalau tidak ada berita yang cukup positif barangkali akan melemah dulu. Ini ada sekaligus sinkron ya, BTC DOM-nya ada potensi penguatan, BTC kalau tidak berita PPI tadi misalnya, contohnya nggak ada berita yang lain, PPI-nya sesuai dengan analisa, segitu-segitu aja, ada kemungkinan mungkin melemah dulu. Jadi sinkron, bisa jadi skenario-nya altcoin mungkin cenderung tertekan. Nah, untuk area Bitcoin sendiri mungkin bagi saya kalau misalnya mau naik lebih tinggi lagi, harus closing paling nggak di atas 17.700, karena resistennya 17.200, 17.400, 17.600 ini cukup tebel. Intinya lewati dulu 17.700 baru kita bicara area yang baru. Kalau enggak bakalan datar-datar flat-flat aja di kisaran-kisaran ini. Di time frame 4 jam akan kelihatan di sini ya. Area kisaran 16.900 sampai dengan 17.200 itu cukup tebel. Itu dari Bitcoin. Dan kalau kita mau cek di sini pergerakan Bitcoin itu sebetulnya setelah dari FTX, kabar FTX dan losor turun ke bawah ini transaksi terbesarnya di mana sih? Transaksi terbesarnya dari Bitcoin kalau teman-teman lihat itu ada di area 16.570-an. Garis merah ini ya. Teman-teman bisa pakai indikator yang ini. Di bagian kiri ini trading view, sekali lagi di Google Play Store ada juga, di Apple juga mestinya juga sama ada. Masuk aja trading view, di bagian kiri ini teman-teman bisa ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih, yang menu 7, terus bagian bawah ya. Dalam bahasa Indonesia tulisannya profil volume rentang tetap, ditarik garis aja seperti ini. Nanti di yang garis merah ini adalah bagian di mana transaksi volume jual belinya yang paling besar, biasanya di garis merah ini. Jadi ini semacam apa ya, pivot point alias titik kesetimbangan dari harganya ini di sini. Jadi kalau secara singkat kalau Bitcoin di sini ya sudah mahal kalau dari segi pivot point ya. Intinya seperti itu. Nih 16.570-an untuk garis Bitcoin pivotnya. Jadi bagi saya sendiri pribadi kalau di time frame 4 jam ini masih cenderung secara charge ya melemah. Intinya seperti itu. Karena di sini pun juga ada resisten yang cukup tebal. Di sini ya. Ini gambarannya seperti ini. Nah, tadi ya 17.200, 17.400, 17.600. Nah, kita tunggu aja nanti malam seperti apa, dan secara singkatnya pun ini juga sedang dalam tren di bearish channel juga sama. Nah, mirip-mirip garisnya dengan BTC DOM-nya maupun dengan Bitcoin. Ini meskipun ada potensi penguatan sampai dengan di garis yang ini atas. Di garis yang atas ini di area kurlep di kisaran 18.000 kalau bisa ke atas. Tentu saja didorong dengan sedikit berita yang positif, itu bisa membuat BTC syukur-syukur bisa dekat-dekat ke 18.000 ya. Close di atas 17.700 buat saya masuk ke area baru sementara. Oke, itu dari sisi 4 jaman, tapi kalau dari sisi 1 jam sedikit ada yang positif juga. Ini ada potensi membentuk bullish pennant. Kalau bisa breakout ke atas ini, maka ada potensi pelanjutan kenaikan paling enggak di 17.400 dulu, next resisten di 17.600. Kita tonton bareng-bareng aja nanti malam jam setengah 9 malam beritanya seperti apa, dan mudah-mudahan juga tidak ada tambahan berita-berita yang negatif. Kesimpulannya, disclaimer on, resiko ditanggung penumpang. Menurut saya pribadi, BTC DOM saat ini ya, chart yang jam ini cenderung melemah. Bitcoin saat ini sebelum berita turun, berita keluar,
juga cenderung melemah. Jadi buat saya saat ini juga itu posisinya cenderung ambil berat yang short atau sell di ALT coin, bukan Bitcoin ya. ALT coin apapun yang sudah naik terlalu tinggi bisa ambil posisi sell atau short. Bagi teman-teman yang di spot market bisa ke bagian ETF ya. Terus yang di futures ya tinggal ambil posisi short, jangan lupa pasang stop loss dan stop profit, leverage-nya jangan pol-polan. Mudah-mudahan bermanfaat, salam cuanjo.